Assalamualaikum semuanya. Sebentar ya, aku mau ngepin dulu. Sebentar. Oke. Sudah berhasil dipin. Sebentar ya, suaranya belum keluar. Oke. Cek. Coba suaraku kelihatan nggak ya? Kelihatan lagi. Suaraku kedengeran nggak ya? Oke, mudah-mudahan kedengeran. Nanti kita akan cek kalau misalnya memang udah ada Bang Pon yang bergabung di sini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah banyak banget yang join. Ada Karenia, ada Lianti, ada MTV, Ahmad, ada Bintang Anzani, ada Nuris Pari. Pokoknya banyak banget yang udah gabung. Oke. Malam hari ini sebenarnya ini planning baru banget tadi sore, dan aku ingin mengangkat berita mengenai Bang Pon ini. Kenapa aku pengen mengangkat kisah Bang Pon ini? Bukan hanya karena sebenarnya karena lagi viral aja, tapi sebenarnya karena memang banyak keingintahuan dalam hati aku tuh yang pengen aku gali dari Bang Pon. Mungkin banyak juga yang udah ikutin TikToknya, udah ikutin Instagramnya, udah ikutin YouTube-nya dari Bang Pon ini. Kayaknya cukup banyak banget yang kita bisa lihat ya, betapa Bang Pon ini sabar, setia, kemudian tegar banget. Kebayang nggak ngadepin situasi lagi COVID Corona seperti ini dan harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya mengandung dan baru aja lahiran 1 bulan yang lalu. Kemudian Kak Fitri yang lagi sakit tumor otak ini harus tertunda operasinya. Nah, untuk itu kita pengen nanya-nanya nih sebenarnya aku. Mudah-mudahan malam ini semuanya yang bergabung di live IG aku bisa kasih pertanyaan juga, bisa juga langsung bertanya langsung nanti sama Bang Pon lewat komen. Insya Allah nanti terjawab, dan aku berharap mudah-mudahan live IG malam ini kita semua yang join di live IG aku dapat berkahnya dan juga bisa ikutan untuk berdonasi. Aku tidak memaksa kalian semua untuk berdonasi, enggak pun enggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa ikut menyebarkan, bisa ikut mendoakan. Kalaupun ada sedikit rezeki, alhamdulillah aku yakin banget pasti akan bermanfaat untuk Bang Pon dan juga Kak Fitri untuk pengobatannya. Oke, kita masih menunggu Bang Pon untuk join. Untuk join di sini, aku tunggu untuk request ke aku supaya kita bisa mulai live IG-nya ya. Dan buat kalian semua yang pengen tahu rekeningnya kemana sih kalau mau donasi, boleh langsung, itu aku udah pin. Ada di rekening BNI atas nama T. Reza Saputra. Nomor rekeningnya 0824949746. Ya. Oke, sudah ada nomor rekeningnya. Kita masih menunggu Bang Pon untuk gabung. Boleh ya kalian kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget nanti langsung nanya. Kita akan lihat dulu nih
Udah ada yang request, coba kita intip dulu. Belum ada request sepertinya dari Bang Pon.Citra, masih ditunggu. Mungkin apa namanya, kita mesti sabar sedikit ya, karena Bang Pon kan pasti sibuk, banyak sekali yang harus ditanganin. Dua bayinya yang masih usianya tuh masih 1 bulan ya, baru lahir banget. Aku juga nanti pengen nanya sih masalah kondisi bayinya itu gimana ya, karena kan kondisi Kak Fitnya sendiri tuh memang masih sakit gitu loh. Jadi apakah masih menyusui atau ikut nggak sih ngerawat dua putrinya? Iya, ini ada yang bilang dari Hendra, IG-nya Bang Pon kok nggak aktif. Iya nih, mungkin lagi nggak ada sinyal, bisa jadi ya. Kita nggak tahu kendalanya karena situasi sekarang tuh memang nggak bisa diprediksi. Ini ada Sarah, Bunda baik banget, alhamdulillah. Aku pertama kali dapat berita tentang Bang Pon dan juga Kak Fitri ini dari Syara, Sarah Nur tuh. Dia yang nge-DM aku, kasih tahu tentang kondisinya Kak Fitri ini. Aku sebelumnya tuh udah pernah ngedengar ya, udah pernah ngeliat, cuma secara langsungnya kondisinya detailnya kayak apa tuh aku nggak terlalu ngikutin. Tapi begitu dikasih tahu sama Syara ini, masya Allah, aku apa ya, sedih banget gitu loh. Di saat kita tuh banyak terlalu memikirkan diri sendiri, kesulitan kita sendiri, kesusahan kita sendiri, masalah-masalah, problem hidup kita sekarang, kayaknya nggak ada apa-apanya dengan apa yang dialamin oleh Bang Pon. Oke, kita lihat dulu. Sepertinya Bang Pon udah request. Oke, udah, langsung kita undang. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, kakak. Apa kabar Bang Pon? Sehat Baik, kakak. walafiat? Saya kak. Aduh, Masya Allah. Aku kalau ngeliat mukanya Bang Pon yang selalu auranya positif, selalu auranya optimis, selalu auranya bersemangat. Aku tuh ingin menitikkan air mata, tapi kayaknya gimana ya? Sia-sia, kayaknya nggak perlu ada air mata. Karena terus terang, kalau ngelihat Kak Fitri lagi terkulai lemas di belakang, tapi ada seorang laki-laki yang begitu tegar, yang begitu kuat, yang begitu, aku nggak kuat deh, pecah juga. Aku dijanji nggak mau nangis sebenarnya. Cuma apa namanya? Bang Bon, maaf ya, aku nggak bisa nahan emosiku. Mohon maaf banget. Iya, kak. Intinya malam hari ini kita pengen ngobrol banyak mengenai keadaan Kak Fit. Oke, kita mulai. Mungkin yang pertama dulu ya, Bang Bon, kita mau nanya, penasaran nih. Pertama kali gimana sih tahu kondisi Kak Fit ternyata kena tumor otak ya Bang ya? Itu pertama kali diketahuin tuh tahun berapa? Apakah udah tahu dari zaman dulu, masih sebelum menikah? Udah tahu dari dulu atau baru setelah menikah, berapa tahun setelah punya pocut? Gimana sih Bang, cerita singkatnya tuh kayak gimana? Pertama tahunya ketika Pocut umur 2 bulan, ya, itu udah sakit-sakit kepala. Jadi yang parahnya Pocut 5 bulan. Jadi Kak Fit, si Fitri mengeluh bagian belakang sakit, sakit. Dia lagi menyusui, ya, menyusui si Pocut sampai saya bilang,
Kalau seandainya menyusui sakit kepalanya, di stop aja, di stop menyusui ya, dikasih ASI, saya stopin. Ya. Habis itu saya ngecek langsung ke rumah sakit. Ya. Di situ Mbak Fit ngedrop ya, ketika tahu ada sesuatu di kepalanya. Ya. Di situ Kak Fit, si Fitri ngedrop ya, karena dia tahu, karena dia juga orang kesehatan, ya. Langsung nangis ya, langsung nangis ya. Hmm, Jangan putus asa, itu belum pasti, belum pasti. Kita cek lanjut lagi bagaimana nanti kelanjutannya. Dari oke. situ kami berobat, ya, dari situ terus sampai sekarang. Oke. Nah, waktu pertama kali tahu nih, Bang Pon, pertama kali diketahuin apa sih diagnosa dari dokter? Mungkin tumor otak atau apa lebih jelas ya? Apa udah kanker, ganas atau diagnosa pasti dari dokter itu Dia apa saat itu? tidak bisa dipastiin, Ibu. Katanya ada sesuatu di otak kecil. Oke. Ada sesuatu di otak kecil. Kapan juga Bang Pun tahu itu tumor atau kanker? Ketika pembedahan di bagian belakang, diambil sampelnya, dicek ke laboratorium, baru keluar hasilnya. Ketika udah keluar hasilnya, bahwasannya ini udah grade 3 ya, setahun yang lalu itu udah stadium 3. Ya. Jadi udah lumayan parah Ibu ya. Jadi dia pun sakit pun yang luar biasa, sampai pokoknya udah menyerang bagian batok belakang ya. Batok Iya. tempurung belakang belakang itu udah terinfeksi. Mhm. Iya, dan Itu saat waktu pertama kali tahu nih Bang Pon, kondisi Kak Fitri awalnya mungkin tidak separah sekarang kan. Mungkin saat itu Kak Fitri masih bisa bicara, masih bisa mengeluh, masih bisa berkomunikasi dengan baik. Em, Jauh kondisinya dengan saat ini pastinya ya Bang ya. iya. Iya. Jadi setelah tahu, Bang pun tidak Mhm. langsung membedah. Saya usahakan dengan obat tradisional. Jadi Oh, oke. 2 tahun saya tradisional. Kalau di sini obat kampung katanya. Dimanapun orang bilang saya berobat ya, itu selama 2 tahun saya berobat ke kampung, kemanapun ya, mencari obat. Jadi selama 2 tahun itu semakin parah, setelah itu baru di rumah sakit 2 tahun. Iya. Iya, ini mungkin aku akan sedikit ngeluarin beberapa foto dari Kak Fitri yang sebelum sakit. Ini dia wajahnya Kak Fitri, cantik sekali, Masya Allah dengan hijabnya. Ini waktu sesudah menikah apa sebelum menikah nih Bang Pon? Sudah menikah itu, Ini sesudah menikah udah punya pocut ya Bang ya? sudah punya pucut. Iya, seperti apa sih Kak Fitri itu orangnya dulu? Apakah Itu periang? Apakah sering bercanda? Orangnya dia, seperti apa sih, Bang? dia pendiam ya. Pokoknya apa Iya, yang tugasnya dia lakuin ya. Dia nggak suka gosip. Misalnya dia kerjanya bidan di rumah sakit, dia langsung ke rumah sakit, pulang dari dinas, langsung ke rumah, dia nggak nongkrong atau apa, iya. langsung. Memang orangnya pendiam, sampai saat ini dia sering diam. Ya. Jadi Kak Fitri ini adalah dulunya tuh berprofesi sebagai bidan ya. Iya, Dan iya. Bang Pon, kalau tidak salah, aku baca Bang Pon juga dulu sebagai pegawai negeri ya, Bang. PNS, Iya, benar nggak? di dinas kesehatan. Ya. Bang Pon di dinas kesehatan juga. Iya. Oh, Masya Allah. Jadi Fitri dua-duanya. di rumah sakit, Fitri Aha. kerjanya di rumah sakit 10 tahun, saya di dinas kesehatan. Oh, iya iya. Jadi masih dalam satu dunia yang sama ya sebenarnya ya, Bang ya. Jadi nggak terlalu jauh, dua-duanya bertemu di dunia yang sama. Dan pastinya begitu mengalami hal ini, jadinya jadinya pasti ada perasaan kayak nggak percaya kenapa
kita yang bekerja di dunia kesehatan, tapi ternyata kita kena masalah kesehatan yang cukup serius dan nggak main-main ya. Nah sekarang aku mau lihat kondisinya setelah Kak Fitri ini sehat. Kita lihat nih kondisinya agak terpotong. Ini kondisi, ini juga masih sehat Kak Fitri dan ini ada Pocut juga kepotong. Pocut ini adalah putri pertama dari Bang Pon dan juga Kak Fitri. Usianya berapa sekarang Bang Pon? 4 tahun 5 bulan. 4 tahun 5 bulan, hampir 4,5 tahun. Masih sekolah Pocut sekarang Bang atau gimana? Sekarang belum sekolah Pocut. Sebelum Kak Fit sakit, mamanya sakit, apakah Pocut udah sekolah? Belum. Mamanya sakit, si Pocut masih umur 5 bulan. Sayang, aduh, udah pengen ditanya ya nak ya. Dari tadi kok nggak disapa sama Tante Mesya. Halo, Assalamualaikum anak soleh. Abang ini namanya siapa? Boleh dikenalin bang? Belum Bang pun kasih nama ya. Dua-dua ini belum dikasih nama. Kenapa bang belum dikasih nama? Rencana kalau ada rezeki sekalian turun tanah nanti. Oh, sekalian akekah, sekalian turun tanah. Jadi selama ini dipanggilnya apa sih kembar bang? Si adik dan si kakak. Si adik dan si kakak. Nah, oke, karena si adik dan si kakak ini udah oe-oe. Nah, ini kita lihat ya, Masya Allah. Ini maha besar Allah gitu ya. Di saat kondisi Kak Fitri lagi nggak berdaya seperti ini, tapi Allah hadiahkan dua-duanya putri ya Bang ya? Putri. Dua-duanya putri yang baru diketahui kehamilannya pada usia kehamilan 5 bulan. Benar ya Bang Pon? Betul. Nah, ini kan banyak sekali nih Bang Pon. Mohon maaf sebelumnya banyak yang bertanya apakah kehamilan ini direncanakan sebelumnya? Apakah memang saat ini Kak Fitri masih sadar atau tidak menyadari kondisi yang sedang dialami sekarang mempunyai 2 putri. Sebenarnya gimana sih Bang keadaannya? Kenapa sampai baru diketahui kehamilannya pada usia 5 bulan kehamilan di perutnya Kak Fitri? Rencana kemarin akan dilakukan tindakan operasi. Ya. Ya. Tiba-tiba dicek Kak Fit, si Fitri hamil. Ya. Jadi ditunda untuk dioperasi. Fitri kaget, saya juga kaget. Ya. Kalau direncanakan tidak mungkin karena si ibu menderita penyakit yang serius akan mempengaruhi si janin. Saya juga takut, nggak mungkin saya merencanakan karena posisi ibu yang sakit parah pasti akan mempengaruhi janin ibu. Ya. Saya takut juga nanti akan cacat anaknya karena si Fitri konsumsi obat yang luar biasa, bahkan pernah 10 menit sekali. Ya, karena nyeri yang luar biasa di kepalanya, dia konsumsi obat itu 10 menit sekali. Ya. Masya Allah. Jadi tindakan ini di luar kendali manusia kalau menurut Bang Pun ya. Iya. Karena ini di luar kuasa. Tiba-tiba habis itu Bang Pun tidak ada keturunan kembar, si Fitri tidak ada keturunan kembar, tapi Allah menitip si kembar buat kami ya. Iya, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab yang bertanya bagaimana bisa terjadi kehamilan karena memang kembali lagi semua itu udah qadarullah, udah direncanakan oleh Allah karena biar bagaimanapun yang namanya rencana Allah itu udah yang terbaik. Kita nggak pernah tahu kenapa lagi kondisi begini kok harus dititipkan 2 putri, tapi Allah pasti punya skenario yang kita nggak pernah tahu. Nah kita lihat juga di sini ada foto Kak Fitri lagi nyusuin adik dan kakak ya, adik atau kakak. Nah Bang Pon, Kak Fitri ini masih merawat
adik atau kakak atau pocut nggak sih dalam kondisi sakit seperti ini? Dia menggendong tidak bisa ya. Iya. Cuma kadang-kadang melihat bisa, melihat dengan mata kanan, mata kiri memang tidak bisa melihat lagi. Tapi Mbak Fitri sadar dan bisa mengingat. Kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang mengingat dia. Orang pingin mendengarkan suara Mbak Fitri, tapi Mbak Fitri jarang untuk ngomong. Ya. Iya. Tapi kalau mendengar bisa ya, misalnya kita lagi ngobrol begini nih, Kak Fitri di belakang ngedengerin kita ya Bang? Dia mendengar ya? Dia Cuma ngedengar bengong ya. percakapan kita, cuma bengong. Ya. Ah, Nah, apa sih Bang yang Abang lalui selama ini mungkin yang boleh di-share sama kita nih Bang Pon? Sikap seperti apa sih yang Kak Fitri tunjukin, karena kan Kak Fitri ini nggak bisa bicara dengan normal. Ketika Kak Fitri sudah nggak kuat menghadapi situasi seperti ini, apa sih yang dilakukan Bang? Karena aku pernah membaca, nggak tahu ini hoax, nggak tahu benar, apa tidak tahu buatannya orang-orang yang melebih-lebihkan. Kak Fitri sempat mencoba untuk mengakhiri hidup ya, benar kayak gitu Bang? benar. Itu kenapa sampai kayak gitu Bang? Karena waktu konsul udah tiba. Ya. Jadwal konsul apa namanya? Saya kalau menceritakan sedih. Ya. Bisa karena konsul ke rumah sakit udah tiba, ya. Jadi biaya untuk pergi ke sana, Bang pun udah habis biaya, terlambat 1 bulan. Sedangkan Mbak Fitri itu sakit yang luar biasa. Katanya, seandainya tidak ada obat lagi, berikan saya racun. Ya. Masya Allah. Dia bilang, ya udah sabar. Akhirnya saya 1,5 bulan dapat duit. Baru kami berobat lagi. Karena lumayan banyak ya habis biaya. Walaupun ditanggung sama BPJS, ya, hari uang makan, makanya ada yang bertanya kenapa selalu berdua ya? Untuk mengiritkan biaya. Karena pengeluaran dan pemasukan tidak sesuai. Ya. Iya. Mbak Fitri nangis. Iya, Dia tahu. aku juga ngeliat tadi. Kak Fit, ini Mesya. Kak Fitri, walaupun Kak Fitri nggak bisa ngomong apa-apa, kita semua di sini mendoakan untuk Kak Fitri. Mudah-mudahan Kak Fitri sembuh, Kak Fitri sehat, Kak Fitri kuat. Ingat, kalau Allah itu sayang sama Kak Fitri, Allah ingin mengangkat derajatnya Kak Fitri sama Bang Pon dan keluarga. Mau naik kelas, doa dan semua harapan kami yang terbaik untuk Kak Fitri di sana. Mudah-mudahan Kak Fitri kuat. Sebenarnya Bang pun tidak mau menjelaskan depan Fitri. Bahasanya kalau Iya. menjelaskan. Nggak perlu Bang, nggak apa-apa. Tidak usah, nggak apa-apa. Bisa dipahami. Tapi intinya pasti semua manusia ada di titik terendahnya ya Bang. Pasti semua manusia pernah mengalami yang namanya di bawah, yang namanya di atas. Dan aku yakin proses itu ketika Kak Fitri kehilangan harapan, tapi insya Allah dengan dukungan dari Bang Pon, aku percaya sekali bahwa situasi ini akan jauh lebih membaik. Doa-doa dari kita semua akan jauh lebih membaik. Hai Ade, bangun ya sayang. Iya, jadi anak soleha. Kemarin juga aku sempat lihat Instagramnya Bang Pon cerita di salah satu postingannya. Bang Pon berkali-kali mengulang bahwa Masya Allah, terima kasih, ini anak-anak dua-duanya nggak ada yang rewel.
tidak ada yang menyusahkan, tidak ada yang merepotkan. Ini salah satu karunia menurut aku yang Allah kasih ya, betapa besar Allah tuh maha baik, dititipkan 2 putri yang soleha ya Bang ya. Abang nih dibantu siapa Bang? Ngurusin anak kembar, ngurusin Kak Fitri, ngurusin Pocut. Ada yang bantu Bang? Untuk saat ini, karena Bang Pun ada dibantu sama orang IG, jadi Bang Pun bisa membiayai orang yang bantu jaga Bang Pun. Jadi sekarang Bang Pun dibantu sama ibu ini untuk menjaga bayi. Ya. Alhamdulillah Bang Pun ada rezeki, ada dibantu sama orang IG ya, dibantu wala kadar. Tapi alhamdulillah juga, ya. Alhamdulillah. Makanya Bang Pun cari orang untuk membantu Bang Pun menjaga baby, ya, balut atau apa, karena Bang Pun tidak bisa sendiri. Iya. Itu secara sukarela Bang atau Abang memberikan, maaf nih Bang, apakah Abang harus menyisihkan dana untuk seperti kita mempunyai suster atau kita punya pengasuh, apakah dia bekerja secara sukarela atau Abang harus punya biaya juga untuk membayar Walaupun beliau? beliau bilang sukarela, tapi kita juga nggak tega. Beliau juga Iya. perlu makan minum, tetap kita Iya. bayarin. Walaupun beliau bilang dia bantu-bantu, tapi kita punya perasaan, dia juga manusia, dia juga butuh biaya. Makanya ketika Bang Pun ada sumbangan atau apa, Bang Pun sisihkan juga untuk dia. Iya. Masya Allah, mudah-mudahan Bang, semua yang bergabung di IG malam hari ini, kita sudah lihat kondisi realnya Bang Pon dan Kak Fit dengan 2 putrinya dan juga Pocut. Pastinya aku yakin sekali besar sekali biaya yang dibutuhkan, selain buat pengobatan, buat biaya sehari-hari dan lain sebagainya. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini, yuk kita live donasi, walaupun Bang Pon tidak meminta, tapi aku secara inisiatif mengajak semua yang join malam hari ini, yuk kita sisihkan rezeki kita sedikitnya, berapapun akan berarti besar untuk Bang Pon dan juga Kak Fitri. Ya, mudah-mudahan kalian semua tersentuh dan boleh dilihat rekening dari Bang Pon, udah aku pin di situ, ada rekening donasinya di BNI, atas nama Tereza Saputra, nomor rekeningnya 08294999746 ya. Yuk malam Jumat, malam yang berkah, hari Jumat, Jumat yang berkah, mudah-mudahan kita semua jadi golongan orang-orang yang bersyukur dan selalu membantu dan menolong sesama. Mudah-mudahan Bang Pon malam hari ini Kak Fit dapat energi yang besar sekali. Begitu banyak orang yang sayang kepada Kak Fitri dan juga Bang Pon. Banyak sekali orang yang menaruh perhatian dan juga support yang sangat besar. Ingin Kak Fitri sembuh, ingin Kak Fitri bisa normal dan bisa bercanda lagi dengan putri-putrinya yang cantik-cantik dan soleha. Bisa bergabung lagi sama Bang Pon juga. Pokoknya kita semua berdoa yang terbaik untuk Kak Fitri dan Bang Pon. Nah, Bang Pon mungkin nih, apa sih kebutuhan yang paling urgent saat ini yang boleh di-share nih Bang? Apakah pengobatan Kak Fitri, apakah untuk biaya hidup sehari-hari, atau apa sih Bang yang paling urgent saat ini? Tujuan Bang Pun cuma ya, ingin operasi Fitri, pasang tempurung belakang. Ya. Kalau masih ada penyakitnya, saya ingin operasi di bagian di luar negeri. Itu keinginan ya. Karena kenapa? Di sini saya lihat tidak bisa pengangkatan ya penyakitnya. Dokter pernah suruh bawa pulang ya. Saya suruh bawa pulang Fitri. Saya bilang, "Dok, tolong operasi istri saya. Apapun resikonya saya terima. Tolong operasi." Ya. Dokter udah menolak karena resikonya luar biasa. Ya. Saya bilang, "Dokter, tolong operasi dokter. Apapun resikonya saya terima." Saya nggak sanggup ya, lihat dia selalu menangis tiap hari.
tiap saat. Tolong dong. Jadi dilakukan operasi, tapi tidak bisa pengangkatan juga. Makanya ditutup kembali tanpa tempurung gitu. Itu balik, langsung disuruh kemo atau sinar otaknya. Iya, belum dilakukan ya Bang, sinar dan Sinar atau kemo sudah udah. dilakukan. Udah, penyinaran otaknya 45 kali, tapi tidak ada ngaruhnya itu. Karena bentuknya terlalu besar mungkin ya. Udah kena batang otak, sama udah menyerang bagian tempurung. Berarti udah penuh satu otak kecil itu. Insya Allah. Makanya walaupun dilakukan tindakan operasi, tidak bisa dilakukan sekali operasi. Kata dokter harus dilakukan berapa kali operasi ya. Saya bilang kenapa tidak bisa dokter? Karena resikonya parah katanya. Walaupun dioperasi di sini katanya harus pengangkatan berapa kali operasi. Nah, sayang juga. Makanya saya pingin di luar ya. Iya. Abang udah pernah survei Bang sebelumnya di luar negeri yang terbaik menurut Abang, insya Allah nazarnya Abang di ijabah Allah. Ingin di mana sih Bang berobat? Apakah di Penang, apa di Singapura, di mana Bang? Keinginan Abang sendiri ingin membawa Kak Fitri kemana? Ke Peneng boleh. Pokoknya katanya kan saya dengar-dengar sama orang bagus ke Peneng atau kemana. Pokoknya siapa yang membawa terserah. Yang penting bagian luar. Apa di Peneng atau Kuala Lumpur terserah ibu. Yang penting terbaik ya. Bang pun juga udah pasrah. Pasrah kenapa? Bang pun berusaha. Berusaha kemanapun ya, akan saya cari itu. Tujuan saya memang itu satu ya. Saya datangin semua pemerintah. Iya. Tapi tidak ada respon ya. Tapi orang IG luar biasa ya. Saya apresiasi itu orang Jawa, Jawa Timur, Jawa Barat, Padang, itu yang membantu saya lihat ya. Yang kirim-kirim itu, alhamdulillah. Iya. Mudah-mudahan Bang bisa terrealisasi, ada orang yang mendengar dan terketuk hatinya untuk bisa membantu pengobatannya Kak Fitri ke depan. Insya Allah kalau memang ada jalannya Kak Fitri bisa berobat dengan intensif dan ditangani oleh para ahli dan juga expert yang bisa menangani penyakit Kak Fitri ini. Karena memang penyakit Kak Fitri ini kan bukan penyakit yang mudah ya. Sangat complicated karena adanya di otak di mana itu tidak bisa sembarangan untuk mengangkat entah itu tumor atau apapun itu kita sebut, tapi yang jelas itu tidak mudah untuk dilakukan karena resikonya tinggi dan pastinya membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar. Tapi percaya Bang, tidak ada yang mustahil ya Bang. Kalau Allah bilang kun fayakun, kalau Allah ridho, Bang Pon selalu yakin terus bahwa pasti akan ada jalannya. Kemudian Bang, banyak juga nih yang nanya lewat Instagram aku, apa sih Bang yang menguatkan Bang Pon sampai melepaskan pekerjaan? Bang Pon tidak punya penghasilan dari pekerjaan tetap. Dari mana sih sumber penghasilannya Bang Pon selama ini dan apa yang membuat Abang tetap bertahan untuk mencintai Kak Fitri seperti keadaan Kak Fitri yang dulu, yang Abang nikahi dulu, yang begitu cantik, yang begitu menyayangi Abang, sampai sekarang tidak ada yang berubah. Apa yang bisa Abang share kepada kita semua untuk menjadi contoh yang baik untuk suami-suami di luar sana, untuk laki-laki di luar sana? Apa yang membuat Abang sebegini tulus dan tetap tidak merubah perasaannya kepada Kak Fitri? Menurut saya menerima amanah dari Allah. Saya bukan cinta, yang cinta itu ketika cinta akan pudar, ketika cinta akan hilang, ketika kita keluar. Tapi ketika amanah Allah, kemanapun kita pergi, kita akan menjaga. Saya yakin suatu saat Allah akan memberikan yang terbaik buat saya ketika saya jaga. Kalau cinta sama istri cuma di rumah, kalau kita keluar pasti akan cinta sama orang lain.
Tapi kalau amanah yang kita jaga, kemanapun kita pergi pasti akan teringat, Allah akan melihat saya. Ketika saya curang, Allah pasti akan melihat saya. Makanya saya yakin ya, ketika Bang Pun mudarat, Allah pasti akan membantu Bang Pun karena niat saya suci. Ya. Niat saya bersih. Ya. Lillahi ta'ala saya kerja. Karena keadaannya pun parah. Ya. Dia tidur dengan jidat. Ya. Saya nggak tega. Ya. Dia nggak mengeluh. Ibu. Kita yang lihat sesak nafas. Dia tidak pernah mengeluh karena mengeluh tidak akan menimbulkan hasil katanya. Saya pernah bilang, sakitnya di mana biar saya khusyuk atau di mana? Sakitnya di dalam otak. Bang Pun tidak akan bisa menolong. Makanya tidak perlu mengeluh. Dia tahan sendiri, minum obat langsung tidur. Kita yang melihat, yang sedih. Kadang-kadang dia seringnya menunduk sampai 2 jam atau 3 jam. Karena sakit luar biasa di bagian belakang. Jadi bisa dibilang apa yang membuat Bang Pon bertahan itu adalah lillahi ta'ala ya Bang, bahwa amanah yang dititipkan pada saat Abang ijab kabul dulu dititipkan oleh kedua orang tua Kak Fit untuk menjaga Kak Fit dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan senang, dalam keadaan susah. Ini menurut aku sebuah potret yang membuktikan yang namanya cinta sejati. Mungkin kalau di luar sana orang bilang aku sama suamiku cinta sejati, mungkin nggak ada apa-apanya dengan kisah Bang Pon dan Kak Fitri ini ya. Sudah terbukti di mana di saat yang begitu sulit seperti ini, begitu menyesakkan dada, tapi aku ngeliat ketulusan yang ada di matanya Bang Pon ini sangat luar biasa. Jadi mudah-mudahan Allah tuh nggak buta, Allah nggak tidur, Allah nggak cuma diem aja. Pasti semua janji yang Bang Pon pegang pada saat akad nikah dulu, berjanji kepada kedua orang tuanya Kak Fitri untuk selalu menjaga amanah itu akan dipegang terus ya Bang. Mudah-mudahan akan terbayar dengan nikmat yang tidak terbatas pada saatnya nanti. Kita nggak tahu nanti dua anak ini akan jadi orang yang hebat, dia akan jadi anak yang luar biasa, yang akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Mereka hadir di situasi yang tidak menyenangkan, tapi luar biasa. Dari tadi aku cuma dengar suaranya cuma gitu doang, nggak ada nyusahin-nyusahinnya, Masya Allah. Sayang, mudah-mudahan sehat terus ya nak ya, sampai gede, sampai nanti besar, Mama Fitri bisa ngeliat kalian tumbuhnya sehat. Kak Pocut juga aku sering lihat postingannya dari Bang Pon, luar biasa, cantik sekali, baik sekali, dan begitu riang gembira, selalu mengobati rasa sedih Kak Fitri dengan celotehan-celotehan lucunya. Kak Pocut lagi di mana Bang? Kak Pocut. Siapa? Sini dulu. Oh, lagi tidur. Ini dia Kak Pocut. Kak Pocut ini baru 4,5 tahun, tapi Masya Allah ya, selalu memberikan kebahagiaan kecil. Hai Kak Pocut, Assalamualaikum anak cantik. Ini lagi pelukan fotonya sama manggilnya apa? Bunda, Mama? Bunda. Lagi ngantuk ya, biasanya ketawa-ketawa, doain Mama. Kak Pocut boleh nggak? Tante Mesya dari Jakarta nih jauh-jauh nelpon Papa, pengen kenalan sama Kak Pocut. Kak Pocut kalau doain Mama gimana sih sayang? Aku pengen denger Kak Pocut kalau doain Mama gimana biar Mama sehat. Gimana? Allahumma firli wali daya. Coba. Yang gede. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman. Ya.
Ar-Rahman, Dirrahim. Ma, Maliki Yaumiddin. Iya karena dijiwa iya karena sahih. Ihdina, Ihdina sirokal mustaqim. Sirokal lazinan anta halaihim. Rob Ghairil, magdubi alaihim. Malak kohuli. Amin. Amin. Rabbi Firli, Wali walidaya walahumma kawarani sariro. Ya Allah, ya Tuhanku, Nampunilah dosaku yang dosa tua orang tua. Sayangilah mereka subhaniku jiwaku kecil. Amin. Allahumma amin ya robbal alamin. Kak Fitri nggak usah nangis ya Kak Fit. Ingat doa kita di sini banyak sekali yang join di IG kita, banyak semuanya ikut berdoa dipimpin sama Kakak Pocut. Pasti akan dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua doa sama-sama di sini. Banyak orang yang ikut mendoakan. Pocut pinter ya sayang, bantuin ayah ya. Bantuin ayah ya sayang. Insya Allah kita nanti ada jalan bisa ketemu langsung. Ketemu sama anak-anak tante. Pasti seneng deh sama Pocut. Ketemu sama adik kembarnya juga. Pinter ya nak. Jadi anak soleha ya. Sayang sama mama ya. Amin. Iya. Nah sekarang Pocut boleh main lagi nanti kalau misalnya di semua yang join di IG ini pengen kasih mainan buat Pocut. Pocut sukanya mainan apa sih sayang? Suka boneka atau suka gambar? Pocut senengnya apa? Mainan es krim. Mainan apa sayang? Mainan Es krim? Mainan es krim. Oh mainan es krim. Oh yang bikin es krim, pura-pura bikin es krim gitu ya? Pocut mau itu ya? Dari Play-Doh atau dari apa tuh? Yang bisa bikin es krim bohongan itu ya? Iya, buat-buat gitu ya. Oh iya. Oke, nanti Tante Mesya cari ya, ada nggak mainan yang bisa bikin es kriman buat Pocut ya sayang? Amin. Iya, nah buat teman-teman yang udah join di live IG aku, boleh tuh kalau mau kasih hadiah buat Pocut, buat adik kembarnya. Alhamdulillah banyak banget yang selama ini aku lihat banyak yang kasih baju untuk adik kembar, banyak yang ngasih beberapa kebutuhan buat Bang Pon, buat Kak Fitri, buat anak-anak semua. Jadi apapun ya yang bisa kita berikan untuk mereka, keluarga mereka di Aceh sana, di Lok Sumawe. Nanti aku akan bantu untuk tanya alamatnya, bisa dikirim di mana, atau mungkin bisa langsung aja DM ya Bang ya. Boleh ya Bang Pon DM langsung Bang Pon ya, untuk nanya alamat pengirimannya kemana. Nah, kalau untuk donasi aku sudah pin, silakan aja langsung berdonasi malam hari ini. Nah, tadi aku sempat lupa share kondisi kepalanya Kak Fitri. Ini tadi ada yang terlewat, aku sempat save yang ternyata kondisi kepalanya Kak Fit ini sudah tidak ada tempurungnya ya. Ini ya Bang ya. Ini jahitan di belakang ya. Ini Iya, operasi iya. yang keberapa nih Bang kalau Oke, Ini kita lihat ya. Nah, ini. itu Ini yang keberapa tempurung Bang bagian. operasinya? Itu yang di depan 2 kali, di belakang sekali. Itu lubang-lubangnya itu udah terinfeksi dengan penyakit. Orang yang biasanya normal itu tidak bolong-bolong, ya. Seandainya tidak bolong, akan diletakkan di bagian kepala atau di perut. Itu karena terinfeksi, makanya udah Bang Pun tanam. Itu nampak bolong-bolong. Iya.
Ini kondisinya kepalanya, jadi jahitannya dari atas sampai bawah ya kita bisa lihat dan jadi kalau diceritain tadi oleh Bang Pon, Kak Afid ini selama ini tidurnya dengan jidat atau lewat pinggir karena bagian belakangnya ini memang sakit sekali pastinya ditekan karena tempurungnya udah nggak ada gitu loh. Jadi pastinya tidak mengenakan situasinya, tapi kembali lagi yang mesti kita contoh adalah betapa Kak Fitri tidak pernah mengeluh dengan ketentuan Allah, dengan apa yang sudah jalani selama ini. Mudah-mudahan Kak Fitri semakin baik keadaannya. Ya, jadi nanti next, mudah-mudahan insya Allah operasi selanjutnya bisa terrealisasi. Cita-cita Bang Pon untuk membawa Kak Fitri ke luar negeri, entah itu ke Penang, bisa terrealisasi. Mungkin ada juga teman-teman di IG ini yang bisa menginisiasi dari kitabisa.com, menggalang dana untuk bisa mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Yang pasti sih, yang aku tahu biaya operasi di luar negeri itu pasti lebih dari 200 juta. Sekitar segitu. Ya Bang Pon ya. Ratusan juta uang yang diperlukan untuk melakukan operasi karena ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, ada biaya dokter, ada biaya tindakan, ada biaya obat. Dan insya Allah bukan tidak mungkin dengan kuasanya Allah semuanya bisa terjadi dan bisa terrealisasi. Ya, Bang Pon mungkin terakhir boleh kasih semangat untuk semua teman-teman IG yang sudah bergabung di sini, Bang, mungkin untuk mengingatkan minta doa atau apa yang ingin Abang sampaikan malam hari ini. Silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bang Pon Citra, Bang Pon mengucapkan beribu terima kasih kepada follower Instagram Bang Pon yang telah mendoakan Mbak Fitri. Ya, alhamdulillah dari sebelumnya tidak bisa bergerak apapun, sekarang Mbak Fitri udah bisa duduk ya. Itu berkat doa dari kawan-kawan semua. Ya. Dan Bang Pon mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah mengirim ya, yang telah membantu kami. Insya Allah Allah melihat kebaikan ibu. Suatu saat Allah akan membalas kebaikan ibu. Amin ya rabbal alamin. Cuma amin ya rabbal. Iya. Terima kasih Bang Pon untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih kesediaannya untuk bisa live IG bareng aku. Mudah-mudahan malam hari ini kita semua dapat berkah. Semua yang live IG malam hari ini juga mendapatkan berkahnya. Semoga banyak orang di luar sana yang terketuk hatinya untuk membantu Bang Pon dan Kak Fitri untuk bisa berdonasi, untuk memberikan sebagian rezekinya, untuk merealisasikan cita-cita Bang Pon, membuat Kak Fitri sembuh, membuat Kak Fitri bisa berobat, bisa dioperasi secepatnya, anak-anaknya bisa tumbuh sehat semuanya. Dan salam Bang Pon dari keluarga aku, dari suami aku, mudah-mudahan kita ada jalan situasi nanti membaik dan lain sebagainya. Kita akan terus kontak ya Bang ya, kita update terus keadaannya Kak Fitri. Insya Allah nanti kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita lakukan untuk Kak Fitri, kita akan koordinasi, kita akan komunikasi. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Pon. Salam Kak Fitri, tolong peluk Kak Fitri dari jauh, peluk anak-anak. Insya Allah Allah selalu memberikan perlindungan untuk Bang Pon sekeluarga. Terima kasih ya Bang. Amin. Terima kasih banyak Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye Pocut, dadah sayang. Dadah Pocut. Dadah.